Ketika salju menutupi semua jejak kehidupan, hanya keberanian yang mampu bertahan. Di tengah badai mematikan, seekor German Shepherd dengan tubuh membeku dan tatapan penuh harapan muncul di depan sebuah pintu kabin terpencil. Namun kehadirannya bukanlah kebetulan semata, melainkan awal dari pengungkapan kisah gelap yang tersembunyi di balik keheningan hutan bersalju. Saat pria pemilik kabin menerima tamu tak terduga ini, ia tak menyangka bahwa tindakan sederhana membuka pintu akan membawanya pada penemuan mengejutkan, konfrontasi berbahaya, dan ikatan yang tak terduga. Sebuah kisah tentang kesetiaan sejati, keberanian di hadapan kegelapan, dan bukti bahwa terkadang, pahlawan datang dengan 4 kaki dan hati yang tak kenal takut. Angin menderu di luar dengan dahsyat, menyapu badai salju yang menyelimuti seluruh lanskap. Aku bersandar nyaman di kursi favoritku, menikmati hangatnya nyala api di perapian yang menari-nari, mengirimkan kehangatan ke seluruh kabin kecilku yang terpencil. Secangkir teh hangat di tangan, buku kesayanganku di pangkuan, dan keheningan yang hanya sesekali dipecahkan oleh suara retakan kayu bakar yang terbakar. Malam itu seharusnya berlalu seperti malam-malam sunyi lainnya di tengah musim dingin yang keras. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Sebuah suara aneh menarik perhatianku, suara goresan halus di pintu. Awalnya aku mengabaikannya, menganggap itu hanya ulah angin yang bertiup kencang, menggoyang ranting-ranting pohon yang menyentuh dinding kabin. Namun tak lama kemudian, sebuah rintihan pelan dan putus asa membuatku membeku. Itu bukan suara angin. Itu suara makhluk hidup. Suara yang menyiratkan ketakutan dan keputusasaan. Dengan ragu-ragu, aku meletakkan bukuku dan berjalan perlahan menuju pintu. Lantai kayu yang dingin menusuk telapak kakiku yang telanjang. Jantungku berdegup kencang saat tanganku meraih gagang pintu yang dingin. Ketika aku membuka pintu, pemandangan yang menyambutku membuat napasku tertahan. Seekor anjing German Shepherd berdiri di sana, tubuhnya mengigil hebat, bulunya dipenuhi salju dan es yang menggantung di ujung-ujungnya. Matanya yang coklat gelap menatapku dengan campuran ketakutan dan harapan terakhir. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," kataku lembut, meski aku tahu anjing itu mungkin tak memahami kata-kataku. Namun ia sepertinya mengerti nada suaraku, karena dengan tertatih-tatih, ia mencoba melangkah masuk ke dalam kehangatan kabin. Langkahnya goyah, dan sebelum bisa mencapai ambang pintu, kakinya yang lemah menyerah. Ia roboh ke lantai beranda dalam gerakan yang menyakitkan untuk disaksikan. Aku menjatuhkan senterku dan segera berlutut di samping anjing itu, mengangkatnya ke dalam pelukanku. Ia terasa sangat ringan, seolah hanya tersisa kulit dan tulang di balik bulu tebalnya yang basah. Aku bisa merasakan tulang rusuknya yang menonjol saat kuangkat tubuhnya ke dalam kabin hangat. Menutup pintu dengan kakiku, aku bergegas meletakkannya di dekat perapian, menyingkirkan karpet favoritku untuk memberikan tempat bagi tamu tak terduga ini. Ia terbaring lemas, napasnya dangkal dan tidak teratur. "Bertahanlah, kawan," bisikku, mencoba menenangkan diriku sendiri sebanyak aku mencoba menenangkannya. Dengan cepat, aku bergegas ke dapur untuk menyiapkan semangkuk air hangat dan mengambil beberapa handuk tua dari lemari. Berlutut di sampingnya, aku mulai mengusap bulunya dengan lembut, berusaha mencairkan es dan menghangatkan tubuhnya yang membeku. Matanya yang sayu terus mengikuti gerakanku, seolah takut aku akan menghilang jika ia berkedip. Saat aku merawatnya, berbagai pertanyaan berputar di benakku. Dari mana dia datang? Berapa lama dia bertahan di luar saat badai ini mengamuk? Dan mengapa dia memilih untuk datang ke kabinku yang terpencil? Di pedalaman hutan seperti ini, jarang ada pengunjung. Kabinku berada jauh dari jalan utama, tersembunyi di antara pepohonan pinus yang rapat. Bahkan penduduk lokal pun jarang yang tahu keberadaan tempat ini. Bagaimana seekor anjing bisa menemukan jalannya kemari, terutama di tengah badai salju yang begitu ganas? Telinganya sedikit bergerak saat aku berbisik menenangkan. Sebuah tanda kehidupan kecil yang membangkitkan harapanku. Api di perapian berderak hangat, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang menenangkan. Perlahan-lahan, gemetar anjing itu berkurang, meski tubuhnya masih terasa dingin saat kusentuh. Mungkinkah dia seekor anjing peliharaan yang tersesat? Atau anjing liar yang kebetulan mencium kehangatan dari kabinku? Apapun ceritanya, satu hal yang pasti, kedatangan anjing ini bukanlah kebetulan belaka. Ia telah menemukan jalannya kepadaku di saat paling membutuhkan, dan aku bertekad untuk menolongnya melewati malam yang dingin ini. Jika cerita ini mulai menarik perhatian Anda,
Klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Dari kota manakah Anda menyaksikan kisah mengharukan ini? Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Kini, mari kita lanjutkan petualangan bersama si pemilik kabin dan German Shepherd yang penuh misteri ini. Seiring berjalannya malam, aku duduk di samping anjing itu, menjaganya. Suara api yang berderak pelan berpadu dengan napasnya yang dangkal namun stabil. Satu-satunya suara yang memecah keheningan, selain raungan angin di luar yang terdengar seperti roh yang tak bisa menemukan kedamaian. Aku membungkusnya dengan selimut tambahan, berusaha menyingkirkan ketakutan yang perlahan menyelinap, ketakutan bahwa dia mungkin tidak bertahan hingga pagi. Setiap beberapa menit, aku menyentuh tubuhnya, mencari tanda-tanda kehangatan yang kembali. Perlahan bulunya mulai kehilangan kekakuan esnya, dan gemetarannya semakin berkurang saat aku memijat lembut kakinya untuk merangsang peredaran darah. Telinganya sedikit bergerak, dan ekornya berkedut pelan. Tanda-tanda pemulihan kecil yang terasa seperti kemenangan besar di malam yang sunyi dan dikepung badai. Dari mana asalmu, kawan? Gumamku, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. Bulu kusut dan tubuh kurusnya menunjukkan bahwa dia telah lama bertahan sendiri. Namun entah bagaimana, dia berhasil menemukan jalannya ke pintuku, melewati badai yang bisa saja menghabisinya. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah tekad yang murni. Di luar, badai terus mengamuk tanpa henti. Salju menumpuk di jendela, dan angin menghantam kabin dengan keras, membuat dinding-dindingnya berderit sesekali. Hidup terpencil di luar jaringan memiliki manfaat, ketenangan dan kesendirian, tetapi juga berarti aku sepenuhnya sendirian dalam situasi darurat seperti ini. Aku pergi ke dapur untuk menghangatkan sedikit kaldu ayam, makanan sederhana yang cepat dibuat dan mungkin cukup menggugah seleranya. Saat aku kembali ke sisinya, aku melihat matanya sedikit terbuka, menampakkan warna coklat dalam yang seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. "Hai," bisikku lembut, meletakkan mangkuk kaldu hangat di dekat hidungnya. "Aku buat ini untukmu. Kau pasti lapar." Ia mengendus lemah, hidungnya yang hitam bergerak sedikit, mencium aroma kaldu yang menggiurkan. Dengan usaha yang jelas terlihat menyakitkan, anjing itu mencoba mengubah posisinya, mendorong tubuhnya untuk bangkit sebelum akhirnya kelelahan dan jatuh kembali ke selimut. Pelan-pelan, aku menenangkannya, membantunya agar lebih nyaman. "Kamu sudah melalui banyak hal. Jangan terburu-buru." Seiring berlalunya waktu, kondisinya mulai stabil. Napasnya menjadi lebih teratur, dan matanya tetap terbuka lebih lama, mengikuti gerakku di sekitar ruangan. Jelas bahwa dia masih waspada, belum sepenuhnya yakin apakah tempat ini benar-benar aman baginya. Pikiranku melayang ke masa lalunya. Apakah dia ditinggalkan? Tersesat? Luka-luka di tubuhnya menunjukkan masa-masa sulit yang telah ia lalui. Namun dia tidak mengenakan kalung atau tanda pengenal apapun yang bisa mengungkapkan identitasnya. Ketika fajar mulai menyingsing, sinar matahari merah oranye menyelinap melalui tirai. Anjing itu kembali tertidur. Kepalanya bersandar pada selimut yang kuberikan. Ia tampak damai, posturnya rileks dengan cara yang menunjukkan bahwa dia sudah lama tidak merasakan keamanan. Aku menyeduh secangkir kopi dan duduk di kursi favoritku, mengawasinya. Ada sesuatu tentang kehadirannya yang terasa berarti, seolah-olah dia datang ke dalam hidupku dengan tujuan yang belum terungkap. Dengan cahaya pagi yang semakin kuat, aku menyadari bahwa aku tidak bisa begitu saja mengusir anjing ini kembali keluar. Dia butuh perawatan, tempat untuk berlindung, seseorang yang membantunya pulih. Dan diam-diam, aku juga menyadari bahwa aku membutuhkannya sama seperti dia membutuhkanku. Hidup sendirian di tengah hutan selama bertahun-tahun telah membuatku lupa bagaimana rasanya berbagi ruang dengan makhluk hidup lain. Kehadiran anjing ini, dengan napasnya yang teratur dan tatapannya yang penuh kepercayaan, membawa kehangatan yang tak bisa dijelaskan ke dalam rumahku yang sunyi. Namun saat aku baru saja menyesap kopiku, suara goresan lembut memecah kesunyian. Pandanganku langsung tertuju ke pintu. Awalnya aku mengira itu hanya imajinasiku, tapi kemudian suara itu terdengar lagi, goresan-goresan yang terlalu mirip dengan yang kudengar semalam. Aku terdiam, pikiranku berputar dengan berbagai kemungkinan. Mungkinkah ada seseorang di luar sana? Atau sesuatu yang mengikuti jejak anjing ini? Meletakkan kopiku, aku berjalan ke arah pintu, melewati anjing yang masih tertidur lelap, terlalu lelah untuk menyadari kehadiran baru ini. Membuka pintu dengan hati-hati,
Aku menghadapi pemandangan yang membuatku terkejut. Salju putih yang menyelimuti halaman dan pepohonan gelap yang berjajar di cakrawala menyilaukan mata. Namun bukan itu yang membuatku tertegun. "Halo?" Suaraku bergema samar, mengandung keraguan. Suara goresan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Aku menunduk dan terkejut melihat seekor German Shepherd lain di depan pintuku. Anjing ini lebih kecil dari yang pertama. Tubuhnya lebih muda dengan bulu sama kusut dan tampak kelaparan. Seolah mengenali kebaikan, anjing ini langsung mendekat saat aku berlutut. Anjing yang lebih muda itu melangkah maju dengan ragu. Cakarnya gemetar karena dingin. Dia tidak mengeluarkan suara atau mencoba mundur. Hanya menatapku dengan tatapan putus asa yang sangat familiar. Tatapan yang sama seperti yang kulihat malam sebelumnya. "Dari mana asalmu?" bisikku. Naluriku ingin segera membawanya masuk. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Kemunculan dua anjing yang sama-sama membutuhkan pertolongan di tengah badai salju yang para terasa terlalu aneh untuk dianggap kebetulan. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Jika kamu penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana kisah misterius ini akan terungkap, tekan tombol suka dan subscribe di channel kami. Bab baru yang menegangkan baru saja dimulai, dan Anda tidak akan ingin melewatkan kelanjutannya. Terima kasih atas dukungan Anda, dan mari kita lanjutkan petualangan ini. Aku melirik ke arah hutan, mengamati garis pepohonan, mencari tanda-tanda pergerakan. Apakah seseorang ada di sana? Apakah anjing-anjing ini sengaja ditinggalkan di sekitar sini? Rintihan pelan dari anjing yang lebih muda menarikku kembali ke saat ini. "Baiklah, ayo masuk," kataku, membuka pintu lebih lebar. "Kita harus menghangatkanmu." Saat aku membiarkan anjing itu masuk, udara dingin merasuk ke dalam kabin seperti tamu yang tak diundang. Anjing yang lebih tua, yang sebelumnya beristirahat di dekat perapian, langsung waspada. Telinganya bergerak, hidungnya berkedut saat menangkap aroma baru. Saat anjing yang lebih muda mendekat dengan ragu, ada momen pengakuan di antara mereka. Anjing yang lebih tua mengangkat kepalanya, dan ekornya yang lemah sedikit berjalan, menunjukkan kebahagiaan. Anjing yang lebih muda menghampirinya, menyentuhkan hidungnya pada hidung yang lebih tua dengan gerakan yang penuh kasih sayang. Kesadaran menyentakku, anjing-anjing ini bukan anjing liar yang kebetulan bertemu. Mereka adalah keluarga. Aku mengambil selimut lain dan membungkus mereka berdua, lalu duduk di dekat mereka. Pikiranku berputar. Dari mana mereka datang? Apa yang mereka alami? Anjing yang lebih tua memiliki bekas luka yang menandakan masa lalu yang berat, tetapi yang lebih muda tampak tak terluka meskipun tubuhnya lemah dan kurus. Namun, matanya masih berkilau penuh kehidupan. Aku menyajikan sisa kaldu untuk si kecil, mengawasinya melahap makanan dengan lahap. Anjing yang lebih tua menyentuh lembut si kecil dengan moncongnya, seolah memberi dorongan. Gerakan mereka menunjukkan ikatan yang mendalam. Mereka telah mengalami sesuatu bersama, sesuatu yang membuat mereka mencari perlindungan di depan pintuku. Saat matahari pagi semakin tinggi, badai salju mulai mereda, mengungkap hutan dengan lebih jelas. Pepohonannya berdiri kokoh dan sunyi, seperti penjaga bisu yang mengawasi dunia. Kesadaran tiba-tiba menghantamku. Anjing-anjing ini datang ke kabinku bukan karena kebetulan. Mereka punya alasan, dan aku perlu mencari jawaban untuk pertanyaanku. Dengan tekad yang kuat, aku mengenakan mantel dan sepatu botku. Angin telah mereda, tetapi udara masih menusuk dingin. Melangkah keluar, aku mendengar salju berderak di bawah kakiku saat aku mengitari kabin, mencari petunjuk. Tak butuh waktu lama sebelum aku menemukannya. Dua jejak kaki anjing yang datang dari arah hutan, sebagian tertutupi oleh salju baru. Namun, yang membuat perutku terasa menciut adalah jejak ketiga. Lebih besar, lebih dalam, dan tak diragukan lagi milik seorang manusia. Aku mengamati jejak itu, pikiranku berputar dengan berbagai kemungkinan. Jelas, seseorang telah menemani anjing-anjing ini sebelum akhirnya meninggalkan mereka. Tapi mengapa? Aku mengikuti jejak itu ke arah hutan, merasakan gelombang kecemasan yang dikirimkan tulisan tak terlihat dari jejak kaki yang membawa anjing-anjing itu ke ambang pintuku. Bahaya yang membawa mereka ke kabinku belum sepenuhnya berakhir. Melihat jejak manusia di tengah hutan yang berselimut salju membuatku merasakan kedinginan yang tidak ada hubungannya dengan udara dingin. Dengan badai yang telah reda, hutan tampak tenang, keheningan yang mencekam menyelimutinya. Jejak kaki,
Meskipun sedikit tertutupi salju baru, masih cukup jelas untuk diikuti. Aku merapatkan mantel dan menyesuaikan langkahku. Napasku terlihat seperti uap tipis di udara dingin saat aku melangkah menuju hutan. Sekilas aku menoleh ke arah kabin. Kedua anjing German Shepherd itu masih berbaring dekat perapian. Si anjing muda bersandar erat pada yang lebih tua, seolah mencari perlindungan. Sebagian diriku ingin tetap tinggal bersama mereka, mengabaikan misteri ini dan hanya fokus pada pemulihan mereka. Namun, jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan terasa seperti panggilan yang tidak bisa kuabaikan. Seseorang telah bersama anjing-anjing ini di alam liar, dan aku harus mencari tahu alasan di balik keberadaan mereka di sini, atau apakah mereka masih dalam bahaya. Salju yang lebat meredam suara dunia luar. Satu-satunya suara yang terdengar adalah derak salju di bawah langkah kakiku, berpadu dengan suara-suara alam yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dahan yang berderit di atas, salju yang jatuh dari cabang-cabang. Semua itu menambah ketegangan yang mencengkeramku. Namun aku terus melangkah, mengikuti jejak kaki yang membimbingku. Jejak manusia itu berselang-seling dengan jejak anjing, menciptakan pola yang aneh, berbelok tanpa arah, menyilang dan berputar kali ke titik yang sama. Tidak ada tujuan yang jelas, hanya jalur yang tampak kacau dan tanpa makna. Ada sesuatu yang mengganggu dalam pola ini, sesuatu yang terasa keliru. Aku menarik napas dan tetap melangkah. Tak bisa mengabaikan perasaan bahwa cerita di balik jejak ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Setelah berjalan hampir 20 menit, aku tiba di sebuah tanah lapang terbuka kecil di mana jejak-jejak kaki berhenti secara mendadak. Kulihat sekeliling, mencari petunjuk, dan mataku jatuh pada sesuatu yang mencuat dari salju, ujung logam yang berkilau lemah. Aku berlutut di samping benda yang sebagian tertutup oleh salju. Dengan hati-hati, aku menyibakkan lapisan es yang menutupi benda itu, lalu terhenti seketika. Di tanganku tergenggam sebuah tali anjing yang ujungnya compang-camping, seolah-olah digigit hingga putus. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah anjing-anjing itu sebelumnya diikat di sini? Apakah mereka berhasil melarikan diri? Kulihat ke sekeliling. Hutan terasa semakin mencekam, menyiratkan sesuatu yang mengancam. Jelas bahwa orang yang sebelumnya ada di sini sudah pergi. Tapi kemana? Dan mengapa meninggalkan anjing-anjing itu? Tali itu mengonfirmasi satu hal. Anjing-anjing itu tidak datang ke kabinku secara kebetulan. Mereka sedang melarikan diri dari sesuatu, atau seseorang. Saat aku berdiri, pandanganku tertuju pada sesuatu di antara pepohonan, jejak lain yang menuju lebih dalam ke hutan. Dengan tali di tanganku sebagai bukti, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah berjalan beberapa menit lagi, suara aneh tertangkap telingaku. Aku berhenti, mendengarkan dengan seksama. Yang kudengar hanyalah bisikan hutan yang seolah tak berujung. Kemudian, sebuah bayangan bergerak di tengah kegelapan pepohonan. "Halo?" panggilku. Suaraku tetap tegar meski ketakutan mulai menguasai. Sosok yang muncul dari balik bayangan bukanlah manusia, melainkan anjing, seekor German Shepherd tua lainnya. Bulunya yang coklat keemasan kontras dengan salju putih di sekitarnya. Ekornya bergerak pelan saat mendekat, tatapannya waspada namun tidak mengancam. Ia berhenti beberapa meter dariku, seolah menungguku untuk mengikutinya. Aku mengangguk, sebuah kesepakatan diam. Anjing itu berbalik dan mulai memimpin jalan, bergerak dengan mantap melewati medan bersalju, meninggalkan bekas yang semakin jauh ke dalam belantara. Aku tahu dia sedang membawaku ke sesuatu penting, sesuatu yang harus kulihat. Sinar matahari yang redup membuat udara semakin dingin dan menciptakan suasana yang semakin mencekam. Keheningan di sekitarku terasa menyesakan. Udara terasa berat di paru-paruku saat aku berusaha mengikuti langkah cepat si anjing. Meski sudah melewati banyak cobaan, anjing itu tetap berjalan tanpa ragu. Kecepatan dan ketegasannya menunjukkan bahwa dia tahu persis kemana dia mengarah. Setelah hampir 15 menit berjalan, aku melihatnya berhenti dan menunggu. Di kejauhan, di antara pepohonan, tampak siluet sebuah bangunan kecil. Jantungku berdegup kencang saat aku mendekat, menjadi lebih waspada dengan setiap langkah. Bangunan itu tampak sudah lama ditinggalkan. Kondisinya memprihatinkan. Kayu yang lapuk, jendela yang kotor, dan pintu yang hampir lepas dari selnya. Tanganku meraih gagang pintu yang terbuat dari logam. Dinginnya menusuk telapak tanganku. Dengan dorongan pelan, pintu terbuka. Engselnya berderit nyaring memecah kesunyian hutan. Di dalam,
Udara terasa berat, dipenuhi aroma kayu lembab dan bau logam yang khas. Saat mataku menyesuaikan diri dengan keremangan, pemandangan di hadapanku membuatku terkesiap. Deretan kandang berjajar di sepanjang dinding ruangan, semuanya kosong kecuali beberapa yang masih berisi sisa-sisa alas tidur. Jumpalan bulu yang tidak terawat dan mangkuk makanan pecah berserakan di lantai yang kotor. Aku menoleh ke arah German Shepherd yang berdiri di ambang pintu, ekornya kini menunduk, kepalanya mengangguk pelan ke arah kandang. Matanya seolah menceritakan kisah penderitaan yang panjang. Saat memeriksa kandang itu lebih dekat, aku melihat jeruji logamnya bengkok, gemboknya berkarat dan patah. Tak diragukan lagi, mereka telah bertarung mati-matian untuk keluar. Mereka bukan hanya dibuang, mereka dikhianati, dikurung, dan dibiarkan kedinginan, kelaparan, dan ketakutan oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Saat hendak pergi, mataku menangkap sebuah buku kecil di atas meja kayu kasar di sudut ruangan. Kulit sampulnya retak, bahannya terlihat tua dan kaku. Aku membukanya dan mulai membaca. Setiap kalimat yang tertulis membuat perutku semakin bergejolak. Itu adalah buku catatan yang mencatat keluar masuknya anjing-anjing yang pernah dikurung di sini. Sebagian besar isinya mengerikan, menunjukkan aktivitas perdagangan ilegal anjing ras untuk keuntungan pribadi. Deskripsi seperti anjing jantan yang patuh dan gigi masih lengkap menunjukkan betapa kejamnya perdagangan ini. Kebenaran akhirnya terungkap, dan penemuan ini menuntut tindakan. Aku memutuskan untuk segera melaporkan temuan ini kepada pihak berwajib, memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas kekejaman ini akan menghadapi keadilan. Dan untuk ketiga anjing German Shepherd yang telah dikirim takdir ke pintuku, mereka telah menemukan rumah baru bersamaku. Jika Anda percaya pada kekuatan kesetiaan dan kesempatan kedua, bagikan kisah ini dengan teman dan keluarga Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel Cerita dari Balik Mata, dan aktifkan notifikasi untuk lebih banyak cerita mengharukan dan inspiratif. Bersama, mari kita tingkatkan kesadaran dan pastikan setiap hewan mendapatkan cinta dan perlindungan yang mereka layak dapatkan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.